Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala dinal Islam ya'lu wa la yu'la alayhi. Alhamdulillahilladzi qad an'ama alayna bi anwa'in ni'am. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. PDKM Masjid Ar-Rahman yang Allah muliakan beserta segenap pengurus, jamaah salat subuh yang Allah cintai. Yang pertama tentu hari kita syukuri nikmat iman, karena iman inilah yang paling berharga. Dan jangan lupa iman inilah yang akan menghantarkan kita semua nanti insyaallah di dalam surganya Allah, tidak semiliar setriliun tahun, tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya. Sebagaimana yang Allah janjikan di akhir surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan yang mau beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim, balasan mereka atas iman dan amal solehnya di sisi Allah itu jannatu adnin tajri min tahtil anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan di surganya selama-lamanya. Yang kedua tentu kita bersyukur atas nikmat sehat. Ya, jadi sekarang ini yang termasuk mahal selain iman adalah sehat. Orang bilang sehat memang bukan segala-galanya, tapi kalau tanpa kesehatan segala-galanya jadi tidak nikmat. Kira-kira gitu ya. Jangankan kita orang biasa, pengantin baru aja kalau kagak sehat lah kagak resep. Tapi kalau lagi sehat Pak, jangankan makan sama garam sama sate sama anggur enak banget. Kalau lagi sehat. Maka ada seorang pengusaha ketika diuji Allah dengan satu penyakit berat, ya. Kata dokter penyakit dalam, Pak, Bapak pengusaha ya? Iya. Kira-kira asetnya ada berapa Pak? Ada kali 1 triliun mah, ya. Bapak mau nggak? Bapak sehat, sembuh, tapi Bapak tidak punya aset 1 triliun, pilih mana? Di luar dugaan ternyata pengusaha ini bilang, dokter, mendingan saya nggak punya duit dah seperak-perak kacan, yang penting saya sehat walafiat. Kata dia begitu. Dia kena stroke Pak. Dia kena stroke. Yang ketiga, kita bersyukur atas nikmat kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan taklim. Kelihatannya ini sederhana, duduk sebentar, hanya bisa 1 jam lah, ya. Apalagi biasanya kalau habis taklim mesti juga nyediain nasi uduk kan gitu ya. Biasanya, ya. Nggak tahu kalau di sini. Itu apresiasi Allah sama orang yang mau taklim luar biasa. Ya. Antara lain, saya kira hadisnya sangat populer riwayat Imam Tirmizi. Man, siapa orang kharaja, keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, lalu dia berniat dan kemudian hadir di majelis ilmu, fahuwa, maka dia bisa billah hatta yarji,
maka di mata Allah dia sedang berjihad ilmu sampai nanti pulang. Lah bayangin Pak, duduk nggak nyampe 1 jam, Allah sudah menyuruh malaikat mencatatkan pahala ilmu, pahala jihad ilmu. Bayangin, itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Itulah mengapa saya mempelajari kenapa para sahabat kalau ngaji rebutan. Ya, kayak sekarang ya, kalau dapat bansos baru rebutan, kan dia vaksin rebutan. Ngaji kagak rebutan. Para sahabat kalau ngaji rebutan, bahkan kalau nggak sempat hadir, itu dia tanya sama temannya, kemarin Rasul ngasih materi apa, saking tidak mau ruginya, dan itu dihitung dapat pahala sama. Innamal a'malu binniyat. Kita boro-boro begitu ya, lalu pulang aja kadang ditanya sama bininya, "Abah ngaji apa?" "Ah, lupa tadi." Ini orang sono, orang kampung saya, orang Jelupang ya. Kalau orang sini mah insyaallah ya kayaknya rada mirip kayaknya orang sini. Kemudian Allah juga memberikan apresiasi di surat Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' itu kan fi'il mudhari' ya. Jadi Allah senantiasa akan mengangkat derajat ya. Ya, dari mulai dia ngaji sampai hari kiamat bisa jadi kalau dia terus mendawamkan. Ya niatkan seumur hidup, ya Allah saya seumur hidup mau senang ngaji, itu senantiasa yarfa'i, Allah angkat derajat. Itu orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat ya. Kemudian juga Rasulullah SAW menjanjikan dalam hadis riwayat Imam Tabrani itu, kun jadilah aliman, orang yang berpengetahuan, yang alim ya, kalau tidak mampu atau muta'alliman, atau mau belajar. Kalau tidak mau belajar, au mustami'an, mendengar saja ya. Kalau tidak mau mendengar juga sibuk ya, au muhibban, senang sama ilmu dan para ahli ilmu, para ulama. Wala takun khamisan, kata Nabi, jangan jadi golongan yang kelima, fatahlik laka, maka engkau akan rusak karena disesatkan oleh hawa nafsu dan syaitan. Setan bentuk manusia maupun jin. Makanya orang yang mau ngaji mah insyaallah dah, andai pun tersesat balik lagi. Tadi ingat, oh iya, gue ingat ya pengajian begitu. Tapi kalau kagak mau ngaji lah polos. Mana setan sekarang luar biasa. Wasailul ghaflah, sarana menuju lupa di kita kehidupan sekarang itu aksar lebih banyak min wasailul zikr daripada sarana untuk zikir. Maka orang yang mau ngaji insyaallah, kata Nabi tadi, Nabi mengatakan fatahlik, dijauhkan dari ketersesatan. Iya kalau cuma sesatnya persoalan yang sederhana lah, kalau tersesatnya persoalan i'tiqad, persoalan keyakinan, bahaya. Apalagi kadang-kadang orang tersesat nggak sadar. Itulah mengapa beberapa waktu yang lalu kan banyak para paranormal muridnya jumlahnya ribuan. Anjeng Dimas itu Pak, muridnya bukan ribuan, puluhan ribu. Bahkan murid yang cukup signifikan itu doktor, tua ismi lagi. Tapi beliau tidak sadar. Bagaimana mungkin ada orang bisa menipu dengan tipuan itu ya? Bisa merubah kertas jadi uang. Kan mestinya logikanya Gak usah dokter juga bisa kali, kita punya logika SD juga oleh masalah ilok gitu kan, tapi nggak sadar dia terus membela. Itulah mengapa kemarin Ustadz Guntur Bumi muridnya juga ribuan ya. Kemudian yang Padepokan Braja Musti itu juga muridnya luar biasa. Itulah kadang-kadang orang tersesat secara ikut itu tidak sadar. Maka cara untuk menetralisir itu kata Nabi, kun aliman au muta'aliman au mustamian au muhibban. Intinya ilmu mau ngaji, baik langsung maupun mendengar atau sebagainya. Walaupun secara langsung pahalanya komplit, pahala silaturahim, pahala zikir, pahala doa bidu'a, pahala ta'awun, luar biasa ya. Kemudian juga Rasulullah SAW sampai mengapresiasi orang yang mau ngaji sampai begini hadisnya, man mata fi talabil ilmi fa banainahu bainal anbiya darajatan wahidatan. Sampai segininya Rasulullah memberikan penghargaan kepada orang yang mau ngaji. Siapa yang ditakdirkan wafat ketika sedang taklim
Maka dia saking senangnya Allah, dia akan dibangkitkan oleh Allah nanti bersama kafilah para nabi, darajatan wahidatan, derajatnya hanya satu tingkat di bawah para nabi. Saking luar biasanya orang mau ngaji. Tapi memang ya zaman sekarang itu ya Pak ya, zaman sekarang itu yang kagak nyata, kagak didemenin, kan begitu ya Pak ya. Kalau pahala kan nggak nyata. Lah contoh yang paling gampang, ini kan hadisnya muttafaqun alaih. Rakaat minal fajri khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat saja qobliyah subuh itu lebih mahal, lebih baik, lebih hebat dari dunia dan seluruh isi. Lah coba itu, dunia dan seluruh isinya berapa harganya kalau diduitin, dikonversi pakai duit? Ya nggak usah dunia dah. Nih Serpong Garden 2 semuanya diinventarisir terus dikonversi dengan duit sama kompor-kompornya, bisa ratusan miliar ini, belum dunia. Tapi karena kagak nyata, lah kagak didemenin. Ya. Yang paling penuh sholat apa? Biasanya yang paling penuh maghrib ya. Maghrib demen. Isya mendingan dah ya. Zuhur asar ya standar dah. Tapi subuh ini sebetulnya salah satu ukuran dia. Kalau orang mencintai akhirat, mestinya jangankan seminggu, sehari saja nggak sejama subuh, tujuannya seperti dapat kebangkrutan harga dunia dan seluruh isinya. Lah coba itu. Tapi kagak nyata. Tapi kalau begini, ada Pak RT nggak di sini? Kagak ada. RW belum ada juga. Sumpama Pak RW ngumumin, warga Serpong Garden 2, siapa yang besok Ahad jam 7 kumpul di balai RW, akan ada insentif dari pemerintah daerah, satu warga 50 juta. Kira-kira itu rubuh apa kagak tuh Pak balai RW? Lah diumumin jam 7, jam 5 kali udah pada standby. Iya enggak? Lah nyata katanya begitu. Padahal ciri orang yang beriman adalah yu'minuna billah wal yaumil akhir. Ciri orang beriman itu adalah beriman kepada Allahnya yes, tapi beriman kepada hari akhirnya juga yes. Apa hari akhir? Yaumul jaza, di mana seluruh apa yang kita kerjakan akan ada rewardnya, akan ada balasannya, dan itu tidak ada yang luput sedetil-detilnya. Termasuk nih kita ngaji ada catatannya nih lengkap, filenya lengkap, nggak bakal kena virus lagi. Tapi memang tadi saya bilang setan memang berjenggot banget. Setan maksudnya setan tuh kadang-kadang gadulin orang mau kebaikan tuh benar-benar luar biasa. Ya sehingga faktanya ini bukan ngomongin ya di masjid saya. Ya kalau ngaji kadang-kadang segini Pak. Bukan ngomongin di sini saya, ngomong di masjid saya. Padahal warganya banyak gitu kira-kira. Ya mudah-mudahan kita doakan semakin ke depan semakin banyak yang berebut tadi al-ajru al-azim, ya, ganjaran yang dahsyatnya luar biasa. Maka kita alhamdulillah diberi kesempatan itu. Mudah-mudahan kita niatkan seumur hidup menjadi ahli sholat subuh jamaah, menjadi ahli thalabul ilmi. Kalau itu kita kerjakan, menurut saya proposal kita ini insya Allah akan diterima alhamdulillah yaumil akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang saya muliakan, topik yang ingin kita bicarakan adalah sesuai dengan permohonan dari DKM tentang qalbun salim. Qalbun artinya hati, salim maknanya sehat. Ya. Mengapa? Apa urgensitas atau ahamiyah pentingnya hati yang sehat itu apa? Cukup 2 saja sudah menjadi argumentasi rasional mengapa hati yang sehat itu penting. 1, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak memperhatikan, tidak melihat, ila ajzamikum waswarikum." Allah tidak melihat bentuk-bentuk fisik kalian. Kalau nggak lihat tuh, ya, karena fisik mah takdir mubram namanya. Apa takdir mubram? Given, takdir yang sudah memang Allah tetapkan. Maka takdir mubram tidak boleh dirubah. Apa contoh takdir mubram? Asyakal, bentuk tubuh tadi ini. Ya, saya tingginya 160. Kalau Pak Ustadz ini kayaknya 170 ya. Ada nggak?
Nggak ada. Ada ya. Ya sudah diterima ya. Saya waktu pengen jadi tentara lari terus, udah kagak tinggi-tinggi juga. Emang udah di situ dikasih sama Allahnya gitu kira-kira ya. Yang kedua takdir pemberian itu contohnya apa? Al-jildu, kulit. Di dunia kan ada 4 warna kulit ya. Hitam, kuning, putih, terus kita nih ya. Kalau Melayu ini kayak saya, namanya apa kulit apa? Sawo busuk kayaknya ya, cocok ya gitu. Kira-kira begitu. Ya sudah kita terima aja, kagak boleh dirubah. Nah, kalau dipoles hand body sih boleh, tapi kalau dikerok ya. Nah, termasuk ini nih yang kadang-kadang suka ngeliat orang di TV alis suka dirubah-rubah, kagak boleh itu. Alis dikerok itu kagak boleh. Itu mubram namanya. Kemudian al-jinsiyah itu kebangsaan. Kita ditakdirkan oleh Allah itu lahir di Indonesia. Itu bukan permintaan kita, itu mubram, memang given, pemberian dari Allah. Ya kita syukur ya, alhamdulillah. Ya. Di Indonesia ini ya temperatur cuaca standar lah 25-30, maksimal 35. Lah coba di kutub utara di bawah minus sekian derajat Celcius, luar biasa. Atau kita di Afrika atau di Timur Tengah itu rata-rata 35-40, panasnya luar biasa. Apalagi di Mesir itu di musim tertentu itu bisa lebih dari itu. Kita alhamdulillah standar. Kemudian kita ditakdirkan oleh Allah hidup di negeri yang menurut catatan itu ada 1340 suku tadinya, walaupun sekarang udah berkurang. 714 bahasa, luar biasa ya. Suku-suku itu banyak sekali. Nah, saya yakin nih di sini aja gini sukunya tidak homogen, ini pasti heterogen, kan gitu ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah jadikan kalian berbangsa bersuku. Ada nggak di sini orang Jawa? Wonten, wonten. Suku Jawa. Alhamdulillah jadi orang Jawa. Apa Jawa? Jago wayang. Kalau orang Jawa nggak ngerti wayang, ya itu berarti Jawa asimilasi. Sunda ayat Sunda. Apa Sunda? Sunda itu suka daun. Makanya di mana-mana orang Sunda kalau makan daun mulu yang dimakan, ya. Makanya hijau. Padang, ada nggak orang Padang? Padang itu pandai dagang. Coba Bapak cek pasar Serpong, pasar Ciledug, pasar Bayoran, itu banyak sekali saudara kita yang dari Padang, Uda atau Uni. Di mana-mana orang Padang, karena dia pandai dagang. Betawi ada nggak Betawi? Betah di wilayah, kagak mingser baik, ngejogrok baik di situ. Betawi. Nah kita ditakdirkan seperti itu. Itu mubram namanya. Ada lagi takdir mubram itu adalah an-nasab atau an-nasl, garis keturunan. Kita ini ditakdirkan oleh Allah, bapak kita si anu, ibu kita, ya udah itu dari Allah, udah given itu, nggak boleh protes. Ya kalau boleh pesen mah, saya pengen jadi anaknya Pak Soeharto kayak Pak Soekarno kayak ya, karena presiden gitu. Kalau boleh pesen mah, ya lantaran kagak boleh pesen, ya sudah. Bapak saya namanya Pak Tony, mak saya namanya Munia, ya sudah saya bersyukur, alhamdulillah. Itu mubran. Maka jamaah yang saya muliakan, Allah tidak melihat bentuk fisik kalian, suar wa ajzam. Walakin Allah yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Yang Allah lihat adalah perbuatan dan hati kalian. Maka signifikansi hati di sini qalbun itu luar biasa. Kalau Allah memonitor hati, artinya di hati ini ada sesuatu yang menentukan sebagai diferensial. Maka kemudian hadis berikutnya yang juga sangat populer, ala inna fil jasadil mudghah idza saluhat fasuluhal jasadu kullu. Memang di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Kalau itu baik, yang lain menjadi baik. Kalau itu jelek, yang lain menjadi jelek. Apa itu? Ala wahya al-qalb. Itulah hati. Dua hadis ini saja sudah menegasikan bahwa ahamiyatul qalb, pentingnya atau urgensitas yang namanya hati yang sehat itu bagi kita orang beriman mutlak. Sebab nanti kalau udah meninggal ya selesai, ditanam di tanah ya jadi tanah,
minat turab ila turab. Tapi tadi ruh yang di dalamnya diisi oleh hati itu akan abadi. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di surat Asy-Syu'ara ayat 99 88 itu Allah mengingatkan kita juga, ya. Apa kata Allah? La yanfa'u malun wala banun illa, ya, man atallah biqalbin salim. Kata Allah, harta, ya, mal, banin, anak atau anak buah, ini simbol orang kaya. Anaknya bagus, anak buahnya banyak, kira-kira gitu ya. Hercules itu anak orang kaya, Hercules, Pak. Kenapa dengan Hercules? Anak buahnya di Tanah Abang banyak. John Kay itu anak buahnya banyak, berarti dia orang kaya. Pokoknya biasanya orang yang anak buahnya ribuan, nah biasanya dia banyak dah, hartanya banyak, ya. Kadang-kadang istrinya juga banyak, kadang-kadang, ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa signifikansi hati ini, ya, itu berbeda dengan harta, dengan anak buah. Karena apa? Kalau harta selesai, kalau sudah diusung di liang lahat selesai, anak juga selesai. Itulah mengapa kata Rasulullah, yatba'ul mayyita thalathun, yang ngikutin kalau orang sudah jadi mayit itu 3. Fayarji'u isnan, tapi yang 2 pulang. Apa yang pulang? Coba Pak, kalau orang lagi dikubur, ya. Saya kemarin itu, ini hari apa? Hari Kamis, ya. Kamis sore saya diminta untuk melakukan proses pemakaman adik kandungnya kepala KSP. Kepala KSP siapa Pak? Pak Jenderal Muldoko. Ternyata adiknya, kakaknya beliau, Ibu Nani Sofiani itu orang Melati Mas, Blok SR. Kakak kandung beliau. Ya, kemarin saya diminta untuk menyolatkan, memakamkan sampai ke kuburan, ya. Saya bilang saya siapkan 3 malam takziah, 3 malam, semalam takziah, saya juga masih memimpin, ya. Ya, karena ada hadis yang sangat disukai oleh orang-orang yang mensolatkannya. Man syahida al janazata falahu qiratun. Siapa yang man syahida al janazata wa yusalli 'alaiha falahu qirat. Jadi siapa yang melihat, menyaksikan, tahu ada orang beriman meninggal, apalagi tetangganya, dia menyolatkannya, ya, maka bagi dia, kata Nabi, pahalanya 1 qirat. Wa man syahidah hatta tudfan. Lalu kalau dia udah nyolatin, dia berkenan menghantarkan ke kubur, ya, falahu qiratan. Qila bal qirata ya Rasulullah. Apa itu 2 qirat ya Rasulullah? Kalau sampai ke kuburan dapatnya 2 qirat. Qala, kata Nabi, al jabilataini al azimataini. 2 qirat itu 2 gunung yang azim, yang sangat besar. Bayangin, luar biasa, ya. Makanya kalau ada orang meninggal Pak, itu peluang pahala luar. Tapi jangan doain, ya Allah cepetin ada yang meninggal, agak boleh. Yang natural saja. Jadi kemarin saya diminta untuk mengurusi proses Pak Pemuldogonya ada, bahkan saya ngobrol dengan beliau. Nah, ketika melihat mayit itu, coba lihat, fayarji'u isnan, yang 2 betul-betul pulang. Apa yang pulang? Ahluhu. Ya, walaupun Pak Muldoko suka, cinta sama kakaknya, karena katanya dulu yang membina segala macam itu, tapi nggak bisa Pak Muldoko bareng ikut nginep semalam aja, nggak boleh, ya. Atau bapak nih, ya, waktu sebelum akad nikah kan ada janji, ya, mama kita insya Allah ya berumah tangga seumur hidup, ya, seumur hidup doang, kira-kira begitu. Mati mah kagak mau dah bareng-bareng, kira-kira gitu, ya, seumur hidup. Walaupun kita sayang cintanya kayak apa dengan istri, ketika sudah itu selesai, payah di istri. Yang kedua apa? Maluhu, hartanya pulang. Jangan kata mobilnya, itu kemarin orang kaya itu. Ya, tahu dong Pak, kalau orang kaya, mobil aja di kuburan sampai penuh. Lah bukan mobil kelas-kelas middle class ke bawah, apaan saja ini yang itu mobil gede banget Pak mobilnya.
Tapi kagak ada, jangan kata satu. Skrup mobilnya aja kagak boleh sama tukang kuburan. Umpamanya mau nih skrupnya masukin dah. Nggak boleh kata tukang kuburan, kagak laku. Nggak usah skrup kancing baju aja kagak laku. Nggak boleh masuk kuburan. Wayab kawahidun, yang kekal menemani adalah amal, kata Nabi. Karena amal itu tidak akan beres kecuali hati diberesin. Ya. Jadi kata Nabi, yang dua pulang, yang satu tetap bertahan sampai nanti endingnya di Shirathul Mustaqim. Ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa yang frofan ini kan dunia itu semuanya frofan ya, harta, tahta, rumah, jabatan, keluarga. Ini frofan. Bahasa agamanya fana. Ya, dalam waktu 1 menit 2 menit juga bisa hilang. Faktanya 2004 Aceh. Gak usah nunggu sebulan, Pak. Allah ambil semua orang Aceh 1-2 menit selesai. Rumah habis, mobil habis, emas, bahkan keluarga pun habis. Ini fakta bahwa dunia ini frofat, dunia ini fana. Maka kata Allah tadi, la yanfa'u malun wala banun illa, kecuali man atallah biqalbin salim. Orang yang membawa pulang hatinya menghadap Allah, hatinya sehat dari penyakit-penyakit kufur, nifak, ya, hasad, ya, al-kibrun, dan penyakit-penyakit yang lain. Itu maknanya. Makanya orang-orang yang hatinya ini dijaga, terus dipelihara dari infiltrasi dari virus, dari bakteri-bakteri hati, dari gulma-gulma hati, insya Allah itu ada namanya barakatul haya. Hidupnya menjadi barokah atau berkah. Jadi tenang, tentram, relasi vertikalnya bagus, horizontalnya nggak mau zolim, nyaman, dan terbebas dari penyakit-penyakit itikad yang berbahaya. Nah, lalu bagaimana aktualisasi atau bukti orang yang hatinya salim, yang hatinya itu bersih? Ya tentu berbeda orang yang hatinya bersih dan tidak bersih. Saya mau menggambarkan tentang sosok, contoh saja ya, orang yang hatinya bersih. Ya, hanya orang yang hatinya bersih itu visinya jauh melampaui teritorial dunia yang setetes. Dia sampai ke jadi gini, kemarin perhelatan Olimpiade Tokyo berakhir tanggal berapa? Ada ingat gak? Ya, Ustaz boro-boro mikirin kayak gitu. Hah? Ya udah lupa dah. Tanggal 8 Agustus, Pak. Oh, Ustaz tahu? Lah kan saya baca. Nah, ada ibroh tentang gambaran orang yang hatinya sehat. Tetapi tentu tidak ada yang kebetulan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, di semesta raya ini. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu, di surat Qaf. Daun jatuh aja Allah yang mengendalikan. Maka tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diizinkan terjadi dalam kendali Allah sepenuhnya. Termasuk tuh si abang lagi bawain kue, itu sudah Allah takdirkan, bukan kebetulan maksudnya. Nah, jadi di perhelatan Olimpiade itu ada seorang atlet ya, dari Qatar. Tahu nggak namanya, Pak? Nggak tahu dah, orang belum dikasih tahu ya. Namanya Barsim, dari Qatar. Kita tahu ya, Pak, Qatar itu satu negeri di Teluk ya, yang agak-agak berbeda dengan tetangga-tetangganya. Misalnya yang lain-lain tidak mau kompromi dengan Hamas, Qatar mah mau kompromi, karena mereka berpandangan innamal mu'minuna ikhwah, setiap mukmin itu saudara. Kenapa? Bahkan yang lain menganggap Hamas itu teroris misalnya. Kalau Qatar nggak mau begitu, kita nggak mau di-drive oleh orang Barat menuduh saudara kita teroris, itu bahaya kan? Kalau balik ke kita bahwa dia tidak teroris, itu bahaya. Nah, di sana juga ada tinggal seorang ulama yang sangat terkenal ya, Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Di Mesir, dia aslinya orang Mesir tapi dia nyaman tinggal di Qatar sampai hari ini, sudah 80 tahun lebih. Jadi saya bisa membayangkan Qatar itu satu negeri yang suasana spiritualitas dan religiusitas itu bagus. Maka resonansinya, ngefeknya bisa ke atlet-atlet. Ya memang karena penduduknya sedikit. Ya.
Nah, Barsim ini atlet lompat tinggi dari Qatar. Ya, Allah takdirkan kemarin waktu Olimpiade, rivalnya, ya, pesaingnya, kompetitornya itu non Muslim yang mau memperebutkan emas, namanya Barteri. Barteri itu dari Itali. Bapak tahu Itali nggak Pak? Kalau dari Batu Ceper Pak, ngulon ke bandara tuh Itali. Ya. Nah, kemudian ya bukan kebetulan lagi, begitu lompat memperbuatkan emas. Emas tahu dong Pak, kalau Olimpiade itu dapat emas atlet, kebayang dong. Kemarin Grecia saja 5 miliaran Pak. Lah coba itu 5 miliar beliin rengginang, ayo kita tutup masjid ini. Jadi di negaranya itu miliaran luar biasa. Nah, Barteri dengan Barsim lompat, lompat 3 kali, hasilnya draw. Bukan kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Hasilnya 2,37 meter, hampir 2,5 meter. Orangnya juga tinggi. Setelah 3 kali draw, juri, ya, panitia komite juri itu memutuskan sekali lagi sebagai apa solusinya. Jadi diharapkan ada selisihnya. Silahkan Tuan Barteri loncat. Ternyata kemudian tidak dijawab. Yang menjawab justru adalah Barsim, karena Barsim ternyata tahu betul rekan sesama atletnya ini, walaupun dia non Muslim dari Italia, ternyata cedera serius waktu lompatan yang ketiga. Jadi dia tidak bisa lagi lompat. Terus apa yang dilakukan oleh Barsim ini? Nah, ini gambaran orang yang hatinya bersih. Kan kalau model kayak kita lah musuhnya udah tepar emas di mata, pelupuk mata kita, ya udah tinggal kita loncat. Bahkan si Barsim juga disuruh loncat sekali lagi. Ya kalau memang cedera, ya Anda yang jadi pemenang, Anda tapi loncat dulu untuk mengesahkan. Tapi tidak dilakukan. Malah Barsim kemudian datang ke ketua dewan juri lompat tinggi komite Olimpiade, dan dia ngomong kencang, didengar oleh semua orang, didengar oleh si Barteri. Pak, katanya, boleh apa kagak nih sekiranya emasnya ini jangan dibagi 2, dipotesin jadi 2 dah, kira-kira begitu. Kira-kira boleh apa enggak aturannya Pak? Ya, dewan juri rapat kilat, ya, rapat, akhirnya memperhatikan, menimbang, memutuskan, bla 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 bla, keputusan bahwa emas ini boleh dipotes bagi 2. Masya Allah Pak, itu si Barteri atlet Itali ketika dengar itu, ya dia kebayang, walaupun cedera dapat emas di Itali, luar biasa. Itu dia langsung datang ngerangkul si siapa? Apa namanya? Barsim. Kayak orang baru ketemu 50.000 tahun kan. Dipeluknya sambil menangis. Betapa dia berterima kasihnya luar biasa. Dan bersyukurnya, ya, dengan syukur, ekspresi syukur dia sebagai orang Katolik, luar biasa terima kasihnya. Stadion bergemuruh riuh menyaksikan ekspresi seorang atlet muslim yang tidak egois, yang berbesar hati membagi emasnya dengan atlet dari Italia yang non muslim. Kayaknya kalau kita mah kagak ya Pak ya. Kalau kita gimana Pak Haji? Kalau Pak Haji bagaimana? Ayo saya tanya. Hah? Apa? Kalau bisa dapat 2 dong aja. Lah kurang 1 mah. Ini kagak, luar biasa. Maka apa? Ada 2 ibroh di sini. Ya, di samping tadi ibroh bahwa Barsim walaupun atlet karena tinggal di negeri Qatar, ya, nuansa religiusitasnya dibawa di Olimpiade itu. Pelajaran pertama adalah, saya yakin Barsim ini mungkin pernah membaca, ya, surat Al-Anbiya 107 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Nabi Muhammad, include di dalamnya umatnya, illa kecuali rahmat lil alamin. Itu menjadi rahmat bagi seluruh isi alam. Jadi sedang menebar rahmat Barsim.
kepada atlet walaupun dia non muslim. Yang kedua, saya juga yakin Barsim pasti pernah mendengar ulama di sana menyampaikan hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa mengulurkan bantuan kepada seorang hamba untuk menyelesaikan persoalan hidup-hidupnya selama si hamba tadi mau menolong dan membantu orang lain, walaupun dia bukan non muslim, apalagi ini tolong muslim. Dan saya yakin juga Barsim membaca ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Apa kata Nabi? La an amshiya ma'a akhi fi hajati ahabbu ilayya an a'taqiba hada masjid syahra. Dia kata Nabi, membersamai kesulitan saudara kita, apalagi yang muslim, bahkan masuk yang non muslim pun tidak masalah, itu lebih aku sukai dibandingkan saya beriktikaf di Masjid Nabawi sebulan full. Coba itu iktikaf di Masjid Nabawi. Kan kita tahu Pak, di sana satu rakaat itu harganya dengan di Ar-Rahman itu berapa? 1.000. Jadi kalau sholat satu rakaat di Masjid Nabawi, kita kudu sholat 1.000 rakaat di sini. Ada orang sini sholat 1.000 rakaat? Ustaz, ada nggak? Kalau ada tolong saya di WA ya. Saya laporin Jaya Suprana dia. Apa ininya bisa peang ininya kebanyakan. Nah, itu sholatnya, belum ngajinya, belum qiyamul lailnya. Kan orang iktikaf itu biasanya full. Kayak saudara kita jamaah tabligh yang suka khuruj yang 3 hari 40 hari itu biasanya dia full tinggalkan semuanya itu. Dan sudah ada apa namanya nasyatul af'al, sudah ada schedule jadwalnya dari mulai jam segini sampai besok. Nah kalau Nabi yang misalnya sholat tahajud zikir itu kayak apa dahsyatnya pahalanya 1 bulan lagi. Itu kalah dengan membersamai orang yang lagi susah, menyenangkan orang yang lagi susah, walaupun itu bukan orang Islam, apalagi orang Islam. Kira-kira begitu. Nah, jadi namanya ini ibadah sosial itu dahsyat. Ya. Hanya kalau ada kucing lagi gegencet misalnya, itu peluang. Siapa tahu Allah ridho, itu bisa mengalahkan ibadah madu kitab tahunan itu. Makanya saya membaca di Ihya itu yang namanya Imam Abu Hamid, ulama besar Al-Ghazali itu ketika wafatkan muridnya menulis itu dicantumkan di kitab. Lalu ditanya sama muridnya, Syekh, Anda bagaimana kabarnya di alam barzah? Alhamdulillah, saya satu dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan keridhaan dan mudah-mudahan Abah ini masuk surga nanti. Kata muridnya, ya iyalah Abah makan ulama besar. Oh bukan karena itu saja. Iya bahkan muridnya banyak. Bukan itu saja. Terus kenapa Abah? Nih ingat, Abah waktu lagi nulis kitab, ada laler datang. Nah dia tintanya itu pengen dihinggapi oleh laler. Rupanya dia kehausan. Maka Abah mempersilahkan laler ini untuk minum dengan khusyuk, dengan tumakninah supaya puas. Setelah puas baru Abah melanjutkan. Ternyata karena ini Allah ridho katanya. Udah coba amal laler aja Pak berbuat baik Allah ridho. Waduh, kalah ibadah makhluk kita. Atau hadis yang populer tuh, orang yang mohon maaf pejinah aja gara-gara nolongin anjing keausan Allah ridho tuh, direduksi kesalahan dia, rahmat Allah lebih besar. Apalagi yang tidak punya dosa, bukan pezina, itu tuh dahsyat luar biasa. Nah yang kedua, ini yang terakhir poinnya, bahwa Barsim ini sedang mengamalkan surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah saya baca di Ibnu Katsir, apa itu kuntum? Ya. Oh ternyata kata Imam Ibnu Katsir, kuntum itu adalah kullal muslimin wa muslimatin. Setiap mukmin laki-laki atau perempuan, setiap muslim laki-laki dan perempuan itu masuk keluarga besar khairu ummah. Kata Allah, kuntum khairu ummatin, kalian itu sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia.
ta'muruna bil ma'ruf, kalian senantiasa mengajak yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Jadi setiap muslim itu ternyata dai. Jadi dai itu bukan ustaz doang kayak saya misalnya. Ustaz, guru ngaji, bukan. Semua muslim itu dai. Tentu dengan kapasitasnya masing-masing, minimal mendakwai sendiri-sendiri, ya, nanti ke keluarga, di ke lingkungan, syukur-syukur ya lebih luas lagi, ya. Saya ini alhamdulillah baru ya ke daerah Cisauk ini. Saya sebetulnya agak mikir-mikir juga, ini sepi apa kagak ya? Mana sebelum subuh saya datang kemari, mana lewat tadi sono lagangnya sempit bener. Maju mundur kagak nyampe lagi. Ada satpam alhamdulillah dibukain tuh pintunya. Agak saya minta nanti pulangnya jangan lewat situ lagi, sempit. Ya semua adalah dai. Suami dai buat istrinya, anak minimal. Bujangan, ada yang bujangan nggak? Ada yang belum nikah? Ya kalau udah nikah diem, ini yang belum nikah. Ya sudah, dia dakwah buat dirinya sendiri. Nah, Barteri sedang berdakwah, walaupun dia atlet, itu kan profesi dunia. Profesi akhiratnya ya dia adalah mukmin yang berdakwahnya beliau lewat kapasitasnya. Bagaimana? Menunjukkan tadi kebesaran jiwa, dan ini cermin hati beliau itu sehat, berbagi dengan Barteri. Dan itu yang riuh itu banyak yang menangis saking kagumnya. Mungkin banyak yang masuk Islam. Karena kadang-kadang orang masuk Islam itu banyak karena momen-momen seperti ini. Dakwah mah ribet. Saya punya pengalaman Pak, waktu saya ngajar itu di Mercu Buana. Saya punya mahasiswa namanya Ribut Budi dari Semarang, kelas karyawan. Saya bilang begini, kalau mengikuti prosedur kampus tidak boleh agama lain ikut materi agama Islam. Tapi kalau ada yang mau ikut, kampus tidak menghalang-halangi. Lah ini anak, Pak boleh nggak? Walaupun saya Kristen, saya ikut materi kuliah agama Islam Bapak. Saya bilang, loh, kok mau ikut ke saya? Kan prosedurnya Anda silakan aktif di gereja, nanti hasil dari progres itunya dilaporkan ke saya. Enggak, saya mau ikut, boleh nggak? Lah boleh, saya bilang. Kalau kamu mau mah. Singkat cerita, sampai UAS, ujian akhir semester. Ternyata yang paling tinggi nilainya lah ini bocah Pak, non muslim lah, bayangin. Lah saya kudu adil. Dia A, yang lain B, C, B. Lah dia A. Lah saya kudu adil, tetap saya kasih A. Dalam hati saya, ini nih, saya bakal deketin dia, saya akan approach dia supaya bisa masuk Islam. Ini potensi nih anak. Saya ajak ngobrol, singkat cerita begini ngobrolnya. Bud ya, kamu memandang saya ini sebagai seorang muslim itu apa? Nah ini akhirnya saya nggak jadi semangat jadinya Pak. Apa jawaban dia? Mohon maaf Pak Gubron ya, jangan tersinggung ya. Bilang enggak, ini diskusi. Di mata saya, bapak dan orang Islam yang lain itu domba-domba tersesat Pak. Waduh, saya bilang ya kagak semangat. Rupanya dia fundamentalis juga gitu ya. Kita dianggap tersesat. Nah ini gambaran saja. Jadi bahwa dakwah itu bisa dilakukan oleh sekalipun seorang atlet, apalagi yang hatinya bersih, biasanya dakwanya juga akan masuk ke dalam hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya salim, hatinya sehat, hatinya bersih, sehingga insya Allah hidup ini menjadi berkah adanya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya doa ya, tutup. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, tawil umurana, panjangkan umur kami ya Rabb. Wa sahih ajzadana, sehatkan ya Allah lahir batin kami. Wa nawwir qulubana, sinari Allah hati kami dengan ayat-ayat. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amal-amal kami. Wa wasi' arzaqana, ya Allah luaskan rezeki kami. Wa tsabbit imanana, kokohkanlah iman kami. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkanlah kami. Wa anisyari abidna, dan atas keburukan ya Allah jauhkanlah kami. Waqti hawaijana, kabulkanlah hajat-hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat kami. Rabbana wa ya Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain adalah surga. Wa qina adzabannar,
hindarkan kami semua ya Allah dari terpercik api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum